nalika urip jaman semono aku isin uripku kelara-lara ati peteng kaya wong lara ra entuk tamba pungkasane uripku tanpa guna yen kelingan nalika urip jaman semono aku isin uripku kelara-lara peteng kaya wong lara ra entuk tamba pungkasane uripku tanpa guna mong saka anugrahing Gusti nggonku urip kapitulungan rahayu mong saka katresnane Gusti ora bakal uripku nampa bebendu saikine aku urip ana ing padang ati seneng uripku wis dadi anyar awit Gusti Yesus paring pitulungan sukarena derek Gusti sing tenanan yen kelingan nalika urip jaman semono aku isin uripku kelara-lara ati peteng kaya wong lara ra entuk tamba pungkasane uripku tanpa guna mong saka anugrahing Gusti nggonku urip kapitulungan rahayu mong saka katresnane Gusti ora bakal uripku nampa bebendu saikine aku duwe urip sing padang ati seneng uripku wis dadi anyar awit Gusti Yesus paring pitulungan sukarena derek Gusti sing tenanan mong saka anugrahing Gusti nggonku urip kapitulungan rahayu
saiki aku urip ana ing padang, ati seneng uripku wis dadi anyar, awet Gusti Yesus paring pitulungan. Sukarena dereng Gusti sing tenanan, sukarena dereng Gusti sing tenanan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan waktu kesempatan untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan Tuhan, baik kami memberikan persembahan pujian maupun untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Baik kami yang boleh bersama-sama di tempat ini, kru dan para mitra bakti, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini ada di luar sana yang bersama-sama dalam ibadah live saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Biarlah api Roh Kudus membakar Amin. semangat kita untuk tetap melayani Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah kasih dan anugerah-Nya terus melimpah atas hidup kita semua. Dan biarlah kesetiaan itu tetap ada dan menjadi gaya hidup setiap orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah live bersama dengan tim JKI Mana Eklesia Malang, saya mengajak Bapak Ibu, baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja, untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa, kita nyanyikan dengan segenap hati. Yang belum, mari belajar bersama kami. Dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebuah pujian di keheningan, kuucapkan janji. Biar janji setia kita hanya kepada Bapa. Haleluya. Di keheningan kuucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, dengan kalbu. Pujaan hati kesayanganku, kemanapun jua
segenap hati. Keheningan kuucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu. Pujaan hati kesayanganmu, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, kebahagiaanku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah aku, puaskan kerinduanku. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita benar-benar mencintainya sebagai kekasih dan belahan jiwa kita? Sebab seluruh hidup kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar dengan darahnya yang mahal, yang tercucur di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Apakah Bapak Ibu mau ikut kemanapun dia pergi sebagai hamba-hamba yang setia? Walaupun mungkin ada banyak hal yang akan menarik hidup kita, bahkan kenikmatan hidup di dunia ini, tapi kita akan berkomitmen untuk terus setia kepadanya sebagai satu-satunya kekasih hidup kita, kekasih jiwa kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu. Pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu berpadu indah hati Bapa. Bila waktu ini cepat
wajah agung, puaskan kerindu. Katakan kembali bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajahku, puaskan kerindu. Sekali lagi dengan segenap hati kita, bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajahku, puaskan kerindu. Mari kita pandang mesra wajah agung Tuhan, haleluya. Ku pandang mesra wajahku, puaskan kerindu aku. Sembah Dia. Tempat yang terbaik bagimu, bagi kemuliaan-Mu, Raja semesta, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah Abraham, Isa dan Yakub, Engkau Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau ada dalam setiap pribadi manusia yang mengasihi-Mu. Haleluya. Ya Rasul, indah nama ditinggikan, diagungkan di atas bumi. Namamu, namamu besar. Haleluya. Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau puaskan hasrat jiwa kami, supaya kami tetap ada jalan kebenaran. Sebentar kami mau Tuhan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih dan anugerah Bapa terus tercurah atas Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara, setiap kita
merindukan sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar kepercayaan. Entah itu hubungan suami istri, hubungan persahabatan, hubungan dengan keluarga, orang tua dan anak, saudara bersaudara, juga hubungan dengan sesama, apalagi hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kita tidak bisa membangun hubungan tanpa dasar kepercayaan dan kesetiaan. Karena ada banyak orang yang membangun hubungan secara rapuh karena hanya dasar dia baik karena aku suka, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertemuan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang pada saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan tentang satu topik kebenaran firman Tuhan. Berkat dari hidup dalam kesetiaan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Dipersilahkan. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Nah, firman Tuhan mengatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi, siapa yang menemukan orang yang setia? Ternyata kesetiaan itu seperti emas, seperti mutiara, seperti permata. Yang harus digali, yang harus dicari dengan usaha keras untuk menemukannya. Bapak Ibu Saudara, banyak manusia mengatakan dirinya baik hati. Ini standar. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kebaikan manusia itu relatif. Biasanya kebaikan manusia itu memiliki motivasi atau tendensi. Atau kalau tidak, kebaikan manusia itu tidak bisa bertahan lama. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika seorang muda datang kepadanya untuk bertanya tentang hidup yang kekal. Orang muda ini bertanya, guru yang baik. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hanya Allah yang baik. Ternyata Bapak Ibu, standar kebaikan manusia itu cuma sementara. Karena ada motif-motif seringkali di dalamnya. Kalau memang orang itu baik, ya dia sudah memiliki dasar atau watak karakter yang baik. Tetapi banyak orang di zaman sekarang, kebaikannya itu seringkali tendensius. Kita harus memakai standar kebaikan itu, yaitu kebaikannya Allah sendiri. Mengapa? Karena Allah yang maha baik itu telah memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk datang ke bumi ini menjadi satu-satunya juru selamat yang olehnya setiap manusia diselamatkan. Jadi Bapak Ibu,
Apa yang dikatakan oleh penulis Amsal, banyak orang menganggap dirinya baik hati. Anggapan dari diri sendiri itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena seringkali akan luntur oleh sesuatu masalah. Kalau hubungannya ya memiliki masalah, begitu juga akan berakhir kebaikan yang ada di dalam diri manusia itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita harus memiliki apa yang ditulis oleh Amsal ini. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara mau menemukan kesetiaan itu? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah pergi ke seberang lautan, tidak usah pergi ke kota yang lain, ke pulau yang lain. Tapi temukan itu di dalam diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk setia, kalau diri kita pun tidak setia. Nah Bapak Ibu, jadi orang yang hidup dalam kesetiaan, orang itu akan mendapatkan berkat. Dari mana berkat itu akan datang? Dari kesetiaannya. Kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Dipersilahkan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Firman Tuhan katakan, jika kita, Bapak Ibu Saudara, kita manusia tidak setia, karena itu seringkali menjadi sifat manusia. Kalau suka, kalau senang, kalau cinta, kalau ada maunya, dia kelihatannya setia. Tapi ketika semuanya sudah selesai dan habis, maka kesetiaannya pun akan hilang lenyap. Jikalau kita tidak setia, dia tetap setia, sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Sebab Allah itu Allah yang maha setia. Dia tidak pernah bisa menyangkal dirinya, kesetiaannya kepada seluruh ciptaannya. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan, dia akan mendapat berkat kesetiaan itu dari Allah. Dari Bapa yang kekal, yang menjadikan langit dan bumi. Dan dari firman Allah yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus yang datang menjumpai manusia yang sudah putus hubungan karena dosa-dosanya. Dikembalikan lagi kepada Allah supaya manusia yang sudah jatuh diampuni, diselamatkan dan dikembalikan kepada posisinya semula. Hidup dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau saat ini ada banyak kehidupan dari kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu menyebut diri anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja, pelayan Injil, tetapi ada banyak hubungan yang rusak karena ketidaksetiaan kita. Terlebih
hubungan dengan Bapa Sorgawi. Mari kita kembalikan, mari kita pulihkan kembali hubungan itu. Dan biarlah seperti Allah yang setia, kita pun akan belajar seperti Allah yang setia. Sehingga berkat dari kesetiaan itu akan kita terima langsung dari Allah sendiri. Yang selanjutnya kita akan baca dari Mazmur pasal 91 ayat yang keempat. Dipersilahkan. Mazmur pasal 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menujungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan kepaknya Tuhan melindungi, menjagai hidup setiap manusia, umatnya, orang-orang yang berdiri di hadapannya di dalam kesetiaan. Ternyata kesetiaan yang kita miliki itu firman Tuhan katakan sebagai perisai dan pagar tembok. Jadi berkat kesetiaan orang-orang yang hidup di dalamnya adalah perlindungan, perisai. Sehingga orang yang setia tidak mudah dijatuhkan oleh musuh, oleh lawan. Yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dijatuhkannya, dihancurkannya, dan ditarik menjadi pengikutnya. Oleh karena itu mari kita pakai kesetiaan di dalam hidup kita ini kepada Allah, kepada keluarga, kepada suami, istri, anak-anak, saudara, sahabat, kepada bangsa, negara, kepada pelayanan, gereja yang Tuhan percayakan. Dan kita ada terhisap di dalam setiap gereja lokal. Mari kita berlaku setia. Sebab orang-orang yang setia akan mendapat berkat perlindungan. Seperti perisai dan pagar tembok. Dia akan menaungi dan menudungi hidup setiap orang-orang yang setia. Bapak, Ibu, Saudara, di zaman yang sudah maju dan modern ini, kesetiaan sering kali menjadi barang langka. Karena orang bisa menyembunyikan itu di dalam hatinya. Sehingga orang yang terdekat sekalipun kalau bisa, tidak bisa mengetahui apa yang ada, tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Karena dengan teknologi orang bisa melakukan apa saja. Bisa memiliki hubungan jarak jauh walaupun di rumah ada istri, ada suami. Bisa berkhianat dengan dalih sebagai teman dan sahabat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau Tuhan temukan di dalam diri kita sudah rusak kesetiaan yang kita miliki, mari pulihkan. Karena nanti Bapak Ibu akan menyesali. Karena kita menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan dan kepercayaan dari orang-orang yang kita kasih. Yang sudah menjadi pasangan hidup kita,
yang menjadi keluarga, menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi rekan, menjadi partner di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, berlakulah setia. Karena berkat dari kesetiaan adalah perlindungan. Perisai supaya panah api dari si jahat tidak dapat menembusnya. Kita dapat menghancurkan setiap siasat musuh yang ingin menyerang kita. Karena kesetiaan itu akan melindungi, menjaga kita seperti perisai dan pagar tembok. Sehingga orang akan aman, berlindung, tinggal di dalamnya. Dan kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ternyata kesetiaan ini adalah juga buah dari Roh Kudus. Kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dipersilahkan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kita sering mendengar ya, ada banyak di negeri kita para ekstremis yang ingin mengacaukan situasi keamanan, yang ingin memerdekakan diri kelompok atau daerahnya. Karena mereka sudah terpapar dengan ideologi untuk membangun negeri sendiri. Karena menganggap bergabung menjadi warga bangsa Indonesia merasa kurang diperhatikan mungkin, kurang mendapatkan ya, pembelaan, dukungan, bahkan mungkin cenderung diabaikan mungkin. Sehingga pemerintah berusaha bagaimana membawa mereka untuk kembali. Dan setelah mereka kembali akan dilakukan namanya sumpah setia kepada NKRI. Seperti itu Tuhan ingin mengembalikan umat pilihannya, yang dituntunnya, yang dibawanya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, supaya mereka hidup dengan aman, dengan tenang, menjalankan hidup beribadahnya kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, sehingga akan dilindungi dari semua musuh-musuhnya, diberkati tanah pertaniannya, buah kandungannya, lembu sapi ternaknya, diberkati masa depan anak-anaknya. Tapi kita banyak membaca firman Tuhan, akhirnya umat pilihannya banyak menolak dan berubah setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki kesetiaan, artinya Bapak Ibu itu orang-orang yang dituntun, yang dipimpin dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga buah itu nampak dari setiap laku, tindakan, pikiran, dan apa yang Bapak Ibu Saudara perbuat akan benar-benar nampak. Tidak dibuat-buat.
Kesetiaan itu tidak bisa didapat seketika, itu proses waktu yang panjang. Kadang-kadang kita melihat orang-orang itu inginnya instan, ke gereja, ikut Tuhan, melakukan pekerjaan, ya, atau mungkin ikut orang, inginnya sekali datang, sekali beribadah, sekali melakukan pekerjaan langsung mendapat segala sesuatu yang diinginkan. Mana bisa? Tidak mungkin. Orang harus belajar setia dari hal-hal kecil, firman Tuhan katakan. Karena orang yang tidak setia dari hal-hal yang kecil, dia pun tidak akan pernah setia kepada hal-hal yang besar. Seperti apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Disampaikan oleh Tuhan Yesus dan ditulis oleh Injil Lukas. Jadi Bapak Ibu, mari, karena kesetiaan itu adalah ciri hidup orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi berkat dari hidup orang-orang yang memiliki kesetiaan adalah hidupnya selalu dituntun oleh Roh Kudus. Kemanapun dia membawa, dia akan mengikutinya. Dan dia akan belajar untuk taat dan setia kepada apa yang disampaikan. Firman Tuhan katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Justru pemerintah menuntut rakyatnya itu setia kepada nusa dan bangsa berbakti, aparat keamanan, TNI, Polri, pejabat-pejabat seluruh elemen masyarakat dituntut untuk setia kepada bangsa negara. Karena jikalau seluruh rakyatnya setia kepada bangsa dan negara, maka negara ini akan menjadi kuat, menjadi maju. Jadi tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan sebuah negara. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu setia kepada Tuhan, hidup Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin, menuntun seluruh langkah hidup Bapak Ibu. Dan hidup Bapak Ibu masih menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kita akan membaca kembali dari kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-22, dipersilahkan. Amsal pasal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, sifat yang diinginkan pada setiap manusia itu apa? Bukan kepandaiannya, bukan harta bendanya, bukan paras cantik tampan wajahnya, bukan nama besar, tapi setiap manusia satu dengan yang lain itu menginginkan kesetiaan. Apalagi Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya, sebagai miliknya. Jadi kalau kita tidak setia, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih. Karena orang yang tidak setia seringkali berkhianat. Hanya mulutnya saja mengatakan, aku mau setia. Tapi ketika mendapat tawaran yang lebih di luar sana, dia akan segera berbalik dan meninggalkan. Bahkan sumpah atau janji yang sudah dibuatnya sekalipun. Kita sering kali bukan melihat, mendengar berita-berita tentang itu. Orang yang melanggar janji, melanggar sumpah setianya. Dan akhirnya yang dulu adalah suami istri, yang dulu adalah saudara bersaudara, yang dulu adalah sahabat dan teman, pada akhirnya akan hancur karena tidak ada kesetiaan, akan bercerai. Dan akhirnya akan menimbulkan kepahitan.
sakit hati, dendam, permusuhan di dalam diri orang-orang yang dikhianati karena ketidaksetiaan. Untungnya kita punya Allah yang mau menerima manusia yang sudah rusak karena dosa. Menerima kita apa adanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, milikilah kembali kesetiaan seperti yang ada di dalam diri Allah. Makanya Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Salah satu bagian dari gambar Allah yaitu kesetiaan. Dan itu harus dipulihkan ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau kita menginginkan orang lain setia kepada kita, tidak salah juga orang lain menuntut kesetiaan. Jika kita ingin mendapatkan gaji atau upah yang besar dari perusahaan tempat kita bekerja, tidak salah perusahaan menuntut kesetiaan kita. Jikalau kita merindukan perhatian dan kasih dari hubungan suami istri, tidak salah jikalau suami istri juga menuntut kesetiaan. Jikalau di dalam persahabatan kita merindukan kesetiaan, supaya kita saling berbagi dan menolong, tidak salah kalau sahabat kita juga menuntut kesetiaan. Jikalau kita tahu Allah itu setia, maka tidak salah Allah juga menuntut setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang percaya kepadanya juga untuk setia. Karena ini sangat fundamental sekali. Kalau manusia sudah tidak memiliki dasar kesetiaan, sulit untuk membangun hubungan. Baik dengan manusia, terlebih dengan Tuhan. Karena hatinya itu licik, makanya lebih baik orang miskin, tadi katakan, daripada orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka berdusta, hanya gede omongannya tok, tanpa bukti dari tindakannya yang real dan nyata. Jadi berkat kesetiaan yang selanjutnya adalah perhatian dan kasih dari sesama. Jangan hanya kita ingin menerima kasih dan perhatian, tapi berikan kesetiaan sebagai bentuk kasih dan perhatian kita kepada juga orang lain. Yang selanjutnya kita akan baca Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, dipersilahkan. Amsal pasal 11 ayat yang ke-13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Nah, orang yang setia itu tidak mudah mengobrol janji, omong kosong, rayuan gombal. Tapi orang yang setia itu menutupi perkara. Apa yang tidak penting disampaikan tidak perlu. Tapi orang-orang yang pembohong suka mengobrol janji. Janji di sana, janji di sini. Janji itu, janji ini. Sehingga membuat banyak orang terluka karena janji-janji. Seperti ada lagu, janji-janji, tinggal janji. Ya, bulan madu hanya mimpi katanya. Itu lagunya Hetty Koes Endang. Mari kita jaga mulut kita. Kita jaga hidup kita, kita jaga hati kita, tidak mengobrol janji ke sana kemari. Kalau kita tidak setia, pantas kalau nanti kita akan mendapat buah dari ketidaksetiaan. Pikirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jangan karena kesenangan sesaat
oleh daging dan nafsu kita. Perhatikan Bapak Ibu, jangan suka mengobrol janji, tetapi belajarlah untuk setia, karena orang yang setia, ini dia adalah orang-orang yang mampu menutupi perkara. Zaman sekarang orang itu ingin menumpahkan semua yang ada di dalam hatinya, entah itu hujatan, hinaan, cacian. Baik kita membunuh karakter seseorang, menuduh dengan tanpa bukti dan data. Kalau sekarang ya, di negeri kita ini lagi marak suka melaporkan ini, melaporkan itu. Ada orang-orang yang melakukannya karena sensasi. Tapi Bapak Ibu, kalau itu tidak benar, akan kembali ke atas kepala sendiri. Mari Bapak Ibu, jangan seperti pembohong yang suka mengobrol kata-kata. Tapi mari kita belajar untuk setia, supaya kita mampu menutupi setiap perkara dan tidak mengumbarnya begitu saja. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, mari kita akan membaca kembali dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dipersilahkan. Amsal pasal 2 ayat yang ke-8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ternyata orang yang setia itu jalan hidupnya dijaga. Siapa yang menjaga Tuhan? Siapa yang menjaga dirinya sendiri? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar terus untuk hidup setia sebagai umatnya, sebagai milik kepunyaannya, sebagai orang-orang yang telah dipilih, ditebus. Mari kita belajar setia juga kepada sesama kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang setia akan mendapat berkat perlindungan seperti perisai dan pagar tembok. Orang-orang yang setia akan mendapat berkat dari kesetiaannya dari Allah sendiri. Orang-orang yang setia dan hidup di dalam kesetiaan, orang ini mampu mengendalikan dirinya sendiri dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena buah yang ketujuh dari Roh Kudus adalah kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, apakah mau kita hidup setia seperti Allah kita yang setia? Dan berkat itu akan kita terima jikalau kita terus hidup dalam kesetiaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Dan kita akan pujikan lagu ini. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku
gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Kembali lagi katakan, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Katakan, Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terangmu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terangmu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terangmu. Sungguh Tuhan, kami mau tetap setia untuk berjalan terus dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kami masing-masing. Terima kasih untuk tim GKI Mana Eklesia. Terus jamah, terus pegang hidup kami untuk setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami serahkan juga gerejamu, GKI Mana Eklesia, seluruh pengurus, seluruh jemaat, baik para lansia, para penyandang disabilitas, para mitra bakti, kru, mereka Tuhan, orang-orang yang terus biarlah mau belajar setia hidup di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk para sponsor donatur, berkati di dalam kesetiaan mereka menabur di gerejamu ini. Kiranya kasih dan anugerah, kekuatan, kesehatan, berkat perlindungan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Iwan Tesi dan Ibu, kami serahkan biar di masa tuanya Tuhan terus memimpin, menuntun, memegang seluruh hidupnya, kesehatannya. Tuhan Kau terus memberkati. Saat ini beliau berdua ada di Australia, memberikan damai sejahtera sukacita. Biarlah berkat dari dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Rumah ini juga terus kami dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Adi Sutanto. Kiranya Tuhan terus memimpin, memberi hikmat, kekuatan, kesehatan selaku ketua umum dari Sinode GKI. Juga Ibu Adi yang Tuhan beberapa waktu mengalami kecetit di dalam punggungnya. Salah urat, jamah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sembuhkan, supaya kembali boleh mendapat kesehatannya. Berkati penggembalaannya di Amerika, berkati juga Tuhan sebagai rektor di STT Sangkakala, berkati para dosen, seluruh mahasiswa, dan juga secara khusus untuk Tuhan, badan pengurus harian,
yang menolong beliau, mendampingi beliau di dalam kepengurusan menjalankan Tuhan untuk pelayanan di sinode ini. Berkati hamba Bapak Pendeta Edi Suyanto, kehidupan rumah tangga, kesehatan, pelayan, pekerjaannya. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta David Mayanto. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa negara kami. Sebab Indonesia milik Tuhan, lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Berkati setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa. Sebab Indonesia membutuhkan Engkau. Lawat dengan roh keselamatan dan pertobatan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku pemimpin tertinggi di negeri ini untuk mengambil keputusan kebijakan yang tidak mudah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, khususnya di mana saat ini varian Omikron sedang juga melanda negeri kami. Berkati supaya beliau tepat Tuhan mengambil kebijakan. Ada banyak juga untuk pemulihan ekonomi, pembangunan untuk infrastruktur, untuk ibu kota negara, untuk Tuhan, dan juga pendidikan, kesehatan. Ada banyak hal yang ingin dicapai khususnya sebagai presidensi G20 sepanjang tahun ini. Beri Tuhan hikmat, kekuatan supaya Bapak Presiden Jokowi dapat memimpin dengan baik dan Indonesia akan boleh menjadi contoh dari negara berkembang yang Tuhan mulai menjadi negara terarah untuk menjadi negara maju. Tuhan memberkati semua sektor yang ada, Tuhan, supaya geliat ekonomi perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, Tuhan memberkati laut, pertanian, tambang, hutan, sumber-sumber mata air, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, seluruhnya, karyawan ASN, berkati Tuhan. Sehingga negeri kami Tuhan tidak kekurangan orang-orang yang setia dan mencintai negeri ini. Berkati para menteri Kabinet Indonesia Maju yang menolong beliau untuk Tuhan terus menjalankan pemerintahan sampai Tuhan periode kedua ini selesai. Supaya semua Tuhan rencana-rencana, target-target akan diselesaikan dengan baik dan Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Terima kasih, berkati para dokter, perawat, tenaga medis, para sukarelawan yang terus berjibaku untuk menolong bahkan mereka yang sedang Tuhan mempersiapkan untuk menerima pasien-pasien baru. Tidak hanya Tuhan untuk kasus Tuhan COVID-19, tapi juga mulai Tuhan di mana Indonesia juga mulai diserang dengan demam berdarah. Engkau memberkati kewaspadaan seluruh Tuhan aparat negara, pemimpin daerah-daerah untuk sigap bersama dengan Tuhan dinas kesehatan setempat dan juga Kementerian Kesehatan yang ada. Berkati Tuhan, terima kasih TNI Polri, berkati supaya mereka tetap memiliki kewaspadaan untuk menjaga Tuhan negeri ini. Tuhan, dari rongrongan kaum intoleran, radikalisme dan teroris yang masih ada dan bercokol di negeri ini, supaya gerak mereka diawasi baik oleh Badan Intelijen Nasional, supaya Tuhan tidak ada lagi orang-orang yang ingin memecah belah, merusak kesatuan, kebinekaan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah, Tuhan, supaya mereka juga tetap tanggap karena Tuhan saat-saat ini Tuhan musim penghujan belum selesai, ada banyak Tuhan bencana yang terjadi, gunung erupsi, bencana gempa bumi, bencana banjir, tanah longsor yang terjadi Tuhan di negeri ini, supaya Tuhan semuanya boleh sigap, boleh tanggap untuk menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Khususnya pakai gereja-gereja Tuhan juga memiliki respon hati yang cepat untuk menolong juga sesama Tuhan, supaya mereka tetap menjadi terang dan berkat-berkati seluruh sinode gereja yang ada, pelayanan-pelayanan misi, pelayanan-pelayanan para hamba-hamba Tuhan baik di pedalaman, di desa, di pelosok-pelosok, di kota-kota kecil, di kota-kota besar. Berkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap kami tim dari GKI Mana Eklesia tetap setia melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah live kami ini. Terima kasih Tuhan,
Sebentar kami akan pulang, mau Tuhan tuntun dan pimpin sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Terpujilah namamu, hamba-Mu mohonkan doa ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live sampai selesai. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu bersama dengan tim CKI Mana Eklesia. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.